Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu Rahayu Merdeka, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi di channel Kejawen Revolusioner. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas, mengupas secara tuntas tentang roda kehidupan anak yang lahir pada hari Kamis Pon. Bagaimana kisah perjalanan anak yang lahir pada hari Kamis Pon? Yuk ikuti video ini sampai selesai agar tidak gagal paham. Baiklah teman-teman, sedulur dimanapun berada, alangkah baiknya sebelum memulai video ini untuk dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Oke teman-teman, sedulur dimanapun berada, anak yang lahir pada hari Kamis Pon memulai siklus kehidupan dengan nilai 3. Nilai 3 di sini seperti pada konten-konten sebelumnya memaknai atau memiliki analogi pecah pamor. Pecah pamor di usia 0 ke 6 tahun ini lebih cenderung terhadap karakteristik, terhadap kepribadian. Yang mana kepribadiannya itu sulit diatur, warawiri, nggak bisa diem, hiperaktif. Tapi positifnya anak ini disukai banyak teman-teman, disukai orang rumah, disukai oleh keluarga, orang tua. Ya karena memang pecah pamor itu memiliki daya pikat aura yang terpancar. Tapi efeknya, negatifnya mereka itu hiperaktif, cenderung nakal. Jadi harus sabar-sabar kepada orang tua yang memiliki anak ketika lahir dimulai di siklus nilai 3, nilai pecah pamor. Tapi overall masalah kesehatan oke, masalah rezeki juga oke, baik-baik saja, hanya cenderung terhadap karakteristik si anak yang sulit diatur. Lanjut ke siklus berikutnya di usia 6 ke 12 tahun dengan nilai 4. Nilai 4 di sini anaknya karakteristiknya membaik, cerdas, mudah diatur. Yang sebelumnya sulit untuk diatur dengan nilai 3. Nah, nilai 4 di sini anaknya jadi mulai lebih bisa diatur oleh kedua orang tuanya. Karena 4 di sini cenderung kepribadiannya membaik. Ya, rezeki juga baik, banyak teman, rezekinya juga berdampak baik terhadap kedua orang tua. Di sekolah juga berprestasi. Di sini kan masa-masa masuk sekolah dasar di usia 6 ke 12 tahun. Jadi semua baik-baik saja dengan memiliki nilai 4. Lanjut ke usia 12 ke 18 tahun. Naik nilainya 5. Nilai yang cukup besar. Karakteristiknya dewasa, pandangannya luas, banyak teman, pinter bergaul, pandai, mudah diatur, lebih baik, lebih sempurna daripada nilai-nilai sebelumnya. Jadi amat sangat membahagiakan ketika anak yang lahir Kamis Pon di usia 12-18 tahun memiliki karakter nilai 5, nilai yang sangat baik. Berprestasi di kelas, berprestasi di luar kelas. Jadi 5 di sini memang banyak kelebihannya sedulur dimanapun berada. Masa kecil yang membahagiakan. Lanjut ke usia 18 ke 24 tahun. 6. Nilai kejayaan. Nah, nilai kejayaan di sini ketika masa remaja tentu kita larikan lebih kepada sifat dan karakter. Kerejekian juga bagus, didukung oleh orang tuanya. Jadi nilai 6 di sini karakteristiknya bagus, didukung oleh rezeki orang tuanya yang juga bagus secara ekonomi, pinter, pandai, dewasa, ya banyak teman. Di sini juga pandangannya juga mulai luas. Dan catatan di usia 18-24 bagi yang mau menikah silakan monggo menikah. Tidak apa-apa, bagi kalian yang sudah siap, monggo silakan menikah karena nilai 6 baik untuk melangsungkan pernikahan. Jadi don't worry, nggak usah takut. Boleh untuk kalian menikah bagi yang sudah siap dan sudah mapan secara karakter, sifat, dan keuangan.
Lanjut ke siklus berikutnya 24 ke 30. Terjun payung. Jatuh, terperosok yang tadinya memiliki nilai tertinggi, nilai 6, nilai kejayaan, jatuh ke nilai 1. Biasanya nilai 1 di sini selalu saya katakan nilai kegelapan, nilai kehancuran. Karakteristik berubah, keuangan berubah, pandangan, wawasan semua menjadi burem, bingung mau memiliki atau mau menjalankan kehidupan itu seperti apa. Ibaratnya lampu yang terang benderang mati total, kehilangan, kesedihan, semuanya jadi berantakan. Nggak usah heran, nggak usah takut, nggak usah terlalu terpuruk. Pahami, sikapi, dan mengerti tentang siklus kehidupan kalian. Insya Allah kalian akan mampu menjalani siklus terburuk dalam hidup Anda. Intinya tetap semangat, tetap optimis dalam keadaan apapun roda kehidupan Anda. Dalam keadaan apapun roda kehidupan Anda, ketika kita memahami semua itu, memaknai dengan iman dan takwa, insya Allah kita semua bisa melewati masa-masa baik suka maupun duka. Intinya nilai 1 di sini memang nilai kegelapan. Harus banyak-banyak eling, banyak-banyak sabar. Tentu saya katakan ojo nikah dulu, nggak usah nikah dulu. Nilai 1 ini ojo nikah, jangan nekat nikah karena ekonomi berantakan. Kalau kalian nekat nikah di usia ini dengan nilai 1, rata-rata, ya enggak semuanya, tapi rata-ratanya cenderung berpisah atau perceraian yang diakibatkan karena kesulitan dalam urusan ekonomi, ditimpa permasalahan yang bertubi-tubi. Kanan, kiri, depan, belakang itu masalah datang silih berganti. Ya, itulah memang yang sudah digariskan ketika anak yang kami spon di usia 24 ke 30. Lanjut ke siklus berikutnya di usia 30 ke 36. Kembali pecah pamor, angka 3. Nah, ketika sudah menikah, ini saya katakan yang ketika sudah menikah ya di usia 30-36, hati-hati dengan nilai pecah pamor. Yang tadinya pecah pamor di usia balita itu larinya lebih kepada karakteristik sulit diatur, nakal, hiperaktif. Tapi ketika sudah menikah, ujian itu berubah menjadi ujian rumah tangga. Pecah pamor, asmara bangun atau puber. Bahasa orang-orang kampung mengatakan puber. Ya, hawanya, perasaannya itu seperti ngerasa laris manis, ya. Kanan kiri tuh mata memandang terhadap kalian yang memiliki nilai 3. Ya, asmara bangun, jiwa kalian membara. Hati-hati saya katakan. Positifnya seperti itu, tapi negatifnya itu lari kepada hubungan rumah tangga kalian. Ada orang ketiga, kecemburuan, bosen terhadap pasangan, baik laki-laki maupun perempuan. Istri bosen terhadap suami, suami bosen terhadap istri. Ya, karena memang inilah fenomena yang terjadi ketika pecah pamor di usia saat-saat kalian sudah menikah. Ujiannya lebih kepada kerumah tanggaan. Harus hati-hati, harus saling terbuka, saling mengerti satu sama lain. Contoh, ayah, bunda sedang pecah pamor. Mohon dimaafkan, mohon ampura apabila nanti bunda sedikit nakal, sedikit nyeleweng dan lain sebagainya. Ya, saling informasi, saling komunikasi satu sama lain agar tidak terjadi miskomunikasi dan keributan yang berujung terhadap perceraian. Nauzubillah. Hati-hati sekali lagi ketika kalian yang sudah menikah menghadapi masa-masa pecah pamor. Lanjut ke siklus berikutnya 36 ke 42. Naik nilai 4, nilai yang cukup baik. Di sini mulai naik anak tangga, move on, kembali bangkit. Yang mau usaha, monggo silakan usaha.
Jangan takut bagi kalian yang mau memulai usaha. Ketika kalian memiliki nilai 4, 5, dan 6, insya Allah usaha apapun akan berjalan baik, akan berjalan lancar ketika kalian dalam fase nilai yang baik. Jadi masalah usaha apapun bisa, apapun lancar. Tapi saran saya diusahakan usaha yang kalian sukai, usaha yang kalian senangi. Jangan sekedar usaha tok, usaha ikut main-main. Jangan, kalian itu harus benar-benar sepenuh hati ketika kalian mau menjalani usaha. Banyak teman, kerejekian bagus, kesehatan bagus, kolega banyak. Intinya kalian mulai memanajemen masalah waktu, keuangan, dan lain sebagainya. Lanjut ke siklus berikutnya 42-48, nilai 5. Di sini kalian mulai merasakan buah-buah daripada benih-benih yang kalian tanam di tahun sebelumnya. Rezekinya bagus, kalian sudah merasakan. Sudah banyak efek sampingnya yang kalian rasakan dengan nilai 5 ini. Usaha, ojo takut, tingkatkan. Bangun kembali, dibesarkan. Gak usah takut, setiap apapun kesempatan yang kalian hadapi, ambil. Nggak usah ragu-ragu, sikat, satset, ya. Nggak usah takut, kita habisin semua. Insya Allah dalam siklus nilai yang baik, semua akan berjalan baik dan membuahkan hasil. Ya, intinya nilai yang sangat membahagiakan. Lanjut ke siklus berikutnya, 48-54, nilai kejayaan, nilai 6. Nah, di sini ketika apa yang kalian sudah pupuk di tahun-tahun sebelumnya dengan nilai 4 dan 5, nilai 6 di sini, nilai kejayaan, kalian memetik hasilnya, masa jayanya. Ketika kalian berniat waktu itu pingin punya rumah, insya Allah kesampean. Pengen punya mobil, kesampean. Pingin umroh, kesampean. Intinya niat hajat kalian kesampaian, tersampaikan ketika nilai kejayaan. Punten mohon maaf, walaupun kita pengen punya rumah, rumahnya didapat dengan cara ngutang. Ya, itu kan sababianya. Yang penting niat hajat kalian itu tersampaikan, terpenuhi ketika nilai jaya. Hati-hati, ingat, eling, ketika kalian nilai jaya, esok akan nilai jatuh. Pinter-pinter menabung, pinter-pinter menyimpan uang, dan berstrategi untuk menghadapi siklus berikutnya. Intinya tetap semangat, tetap optimis, tapi juga eling. Jangan lupa diri, ya. Roda terus berputar. Kesehatan bagus, keuangan bagus, semua bagus. Banyak teman, banyak rezeki. Oh iya, jangan heran lagi ya teman-teman. Apabila kalian masa jaya, kok banyak teman-teman yang datang, ketika masa hancur teman-teman menghilang ya. Karena memang menurut siklus kehidupan itulah fakta fenomena yang terjadi. Jadi nggak usah protes. Lanjut ke usia 54 ke 60. Kembali jatuh, kembali bangkrut, kembali berantakan, kembali gelap gulita. Kesehatan mulai terganggu. Pikiran mumet, permasalahan mulai silih berganti berdatangan. Ya, inilah roda kehidupan. Suka duka harus kita terima. Tapi ketika kalian sudah memahami ini semua, kalian bisa menetralisir, kalian bisa mencegahnya. Terutama bagi kalian yang sedang usaha, bagi kalian yang punya toko berdagang. Ketika kalian tahu siklus roda kehidupan kalian, kalian sudah menyiapkan strategi ABC. Ya, ada strateginya. Ada caranya untuk menangkal bagaimana ketika nilai kalian jatuh, usaha kalian tidak ikut jatuh. Dan itu ada strateginya teman-teman, ada caranya. Nanti kalian bisa bertanya secara langsung terhadap saya di nomor admin yang tertera di dalam video ini. Nanti kalian tanya, Ki, saya sedang usaha, ketika maju dengan nilai kejayaan, sekarang hancur, Ki. Kenapa hancur ya? Ketika hancur itu jatuh di nilai kehancuran, nilai 1. Awas, hati-hati. Catatan besar ya, catatan besar.
Jangan kalian suuzon, jangan kalian menuduh yang macam-macam. Karena banyak pasien saya, klien saya yang protes sama saya. Ki, awalnya saya usaha maju, kok sekarang berantakan? Customer saya menghilang. Ya, pendapatan saya menurun, bahkan cenderung kerugian. Apakah ada yang nyantet, Ki? Apakah ada yang zolim sama saya, Ki? Nauzubillah. Nggak boleh teman-teman kita, nggak boleh suuzon. Cek dulu masalah roda kehidupan kalian. Bisa jadi roda kalian sedang di angka terburuk. Nah, rata-rata seperti itu. Tapi kalau yang nggak tahu ilmunya, sudah pasti dan sudah tentu mereka cenderung menuduh orang lain telah melakukan perbuatan tercela terhadap usaha kalian. Nauzubillah. Nggak boleh teman-teman. Setelah kalian nonton video ini sebagai edukasi kalian jadi ngerti, jadi paham. Oh, ternyata bukan ada orang yang zolim, bukan ada orang yang nyantet, tapi memang roda kehidupan saya sedang jatuh di angka keburukan, kehancuran. Boleh kalian tanyakan bagaimana solusinya? Tanyakan langsung di komentar terhadap admin atau nomor langsung yang ada di tertera di bawah. Lanjut ke siklus berikutnya, usia 60 ke 66. Kembali pecah pamor. Kembali pecah pamor, masalah rumah tangga kembali, puber kembali, kecemburuan terhadap pasangan, bosen terhadap pasangan. Ya, ini cekcok ke rumah tanggaan, harus hati-hati. Saya katakan dari awal, komunikasi satu sama lain. Jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Karena mau tidak mau, suka tidak suka. Fenomenanya yang terjadi seperti ini sedulur dimanapun berada. Ketika pecah pamor itu cenderung 90% terjadi perceraian kalau kita tidak paham, kalau kita tidak ngerti tentang fenomena yang terjadi dalam kehidupan kita masing-masing. Karena nauzubillah, inilah kepedulian saya membuat channel ini sebagai edukasi sekaligus syiar ilmu dan budaya, khususnya budaya Nusantara. Ojoh macem-macem, ojoh berpikir yang bukan-bukan. Inilah khasanah warisan budaya Nusantara. Gak usah dihujat, gak usah dibenci. Bagi yang suka, syukur, alhamdulillah. Bagi yang suka, ya monggo, silakan kalian dengan kepercayaan kalian masing-masing. Sekali lagi, hati-hati ketika pecah pamor, keluarga kalian dijaga baik-baik. Dijaga baik-baik masalah asmara kalian, pikiran kalian, gejolak jiwa kalian, asmara. Lanjut ke siklus berikutnya di usia 66-72. Kembali ketemu nilai 4. Move on, bangkit kembali, pupuk kembali, buat manajemen waktu, manajemen keuangan. Ya, dijaga baik-baik. Momen-momen fase terbaik dalam hidup kalian. Manfaatkan kesempatan ini dengan baik. Ya, bagi yang mau usaha, kembali bangkitkan usaha kalian, buka usaha kalian. Usaha apapun bagus. Kesehatan, keuangan, semua baik-baik saja. Teman mulai berdatangan kembali. Lanjut ke usia 72-78, nilainya 5, nilai semifinal. Mulai kembali kalian merasakan buah daripada perjuangan kalian di tahun sebelumnya. Kesehatan oke, keuangan oke. Masa-masa yang membahagiakan di usia senja. Lanjut kembali di usia 78-84, nilai kejayaan. Nah, nilai kejayaan di sini cenderung kebahagiaan kalian ini bisa jadi daripada anak cucu kalian. Anak cucu kalian sukses, maju, kalian jadi mendapatkan dampak positifnya, rezeki dari anak cucu kalian. Intinya masa senja kalian itu sangat membahagiakan. Ini kan dari usia 72 sampai 84 itu kan usia yang sangat luar biasa. Sangat luar biasa, bonusnya banyak dari Tuhan. Jadi berbahagialah kalian yang lahir dari hari Kamis Pon. Masa tua kalian, masa senja kalian itu dihiasi dengan kebahagiaan, kesehatan, dan kerejekian. Lanjut di usia 84 ke 90, nilai kehancuran nilai 1. Nah, di sini harus siap-siap mempersiapkan diri karena punten, mohon maaf,
bukan saya nakut-nakutin, nilai 1 itu biasanya memang nilai kegelapan dalam hidup, baik dunia ataupun alam berikutnya. Itu saja penjelasan tentang siklus roda kehidupan anak yang lahir pada hari Kamis Pon. Kiranya mohon maaf apabila ada salah kata perbuatan, kekurangan, kekhilafan selalu ada dalam diri saya. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang senang alhamdulillah, bagi yang tidak suka juga tidak apa-apa. Mohon bijaksana dalam menilai. Intinya itu saja. Mohon maaf. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.